Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Tuhan menganugerahkan segalanya, apa yang kita butuhkan untuk menjadi bahagia, untuk tumbuh menjadi pribadi yang menakjubkan, dan semuanya sudah diberikan kepada kita, ada di dalam diri kita. Maka kita diminta untuk tidak mencari apa yang kita perlukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada kesempurnaan, ada cinta yang tanpa batas, ada kasih Allah yang memberi kita dasar segala yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Maka kalau kita mau bahagia, kita mau damai, justru kita mengadakan perjalanan ke dalam, bukan keluar. Kalau kita mau bahagia, ya kita yang akan berbahagia, kita yang mengusahakannya, kita yang menemukannya, bukan orang lain. Sering yang terjadi adalah kita ingin berbahagia, tetapi kita mengharapkan orang lain yang mengerjakan kebahagiaan kita. Dan ketika orang lain tidak mengerjakan kebahagiaan kita, tidak melakukan seperti yang kita harapkan, lalu kita menyalahkan mereka. Padahal yang merasa bahagia ya kita. Nah, itu terjadi ketika kita mencari kebahagiaan di luar diri kita. Atau dalam istilah perumpamaannya, menaruh kunci kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Nah, kalau orang lainnya itu pergi gimana? Kita tidak bisa membuka kunci kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita itu ya ada di dalam diri kita. Yang merasa itu ya kita. Maka kebahagiaan, kedamaian sebetulnya adalah sebuah pengenalan diri. Siapa diri kita yang sebenarnya. Dan semua ada di dalam diri kita itu. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita butuhkan untuk hidup damai, bertumbuh dalam sukacita ada di dalam, kemudian kita berhenti menyalahkan orang lain. Kita kemudian bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Karena apapun yang terjadi di luar, tergantung kita mau bereaksi seperti apa. Disitulah letaknya kebahagiaan kita. Maka kemudian kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan kemudian kita bisa memanfaatkan setiap momen sebagai kesempatan untuk berbahagia. Untuk bersyukur. Dan sebetulnya kebahagiaan itu merupakan side effect dari sikap batin, menyadari anugerah yang disediakan Tuhan setiap saat. Dan ini masalah cara pandang, masalah kesadaran untuk hidup dari saat ke saat. Dan itu berarti semua tergantung pada diri kita sendiri. Tergantung pada keterbukaan kita untuk menyadari setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk bersyukur, sebagai kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Dan kemudian setiap saat kita bisa hadir sepenuhnya dan mengalami langsung direct experience setiap peristiwa. Tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang konseptual. Yang mengalami peristiwa-peristiwa itu saya yang sadar dan hadir sepenuhnya. Bukan saya yang berpikir atau yang mengalami adalah apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Tetapi kesadaran saya sepenuhnya. Dan karena itu setiap peristiwa adalah peristiwa yang baru. Peristiwa yang menakjubkan. Bukan konsep yang saya terapkan pada setiap peristiwa yang sedang terjadi. Karena tidak ada konsep untuk peristiwa yang sedang terjadi. Lah peristiwanya saja baru, padahal konsep itu diambil dari masa lalu. Maka tidak tepat. Seringkali kita menghadapi peristiwa
sebagai konsep, sebagai apa yang saya pikirkan tentang diri saya dan apa yang saya pikirkan tentang peristiwa yang sedang terjadi, bukan mengalami peristiwanya langsung. Contohnya, kalau kita ketemu seseorang yang sudah kita kenal, kita bertemu orang itu, sebetulnya yang kita temui adalah konsep saya tentang orang itu. Oh, saya kenal dia pasti begini. Tidak ada yang pasti, karena yang kemarin tentang dia tidak sama dengan tentang dia hari ini. Dan karena itu kita tidak bertemu peristiwa, kita tidak mengalami peristiwa secara langsung. Yang kita alami adalah pikiran kita tentang peristiwa itu. Pikiran kita menjadi filter. Dan karena itu kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan yang tersedia di setiap peristiwa, setiap momen yang terjadi. Disitulah kemudian kita perlu sadar, terbuka, bahwa setiap peristiwa itu baru, dan karena itu kita perlu mensyukurinya, karena kita tidak menciptakan peristiwa itu, tetapi mendapat anugerah boleh mengalami peristiwa itu. Dan itu adalah anugerah besar, mujizat. Karena hidup di pagi hari, bangun dengan segar dan sehat adalah anugerah terbesar, mujizat terbesar. Untuk kemudian bisa mengalami setiap peristiwa sebagai peristiwa yang baru dan menakjubkan. Mengandung setiap anugerah dan karunia dari Tuhan yang bisa mengubah seluruh hidup kita. Ketika kita bisa terbuka dan mengalami langsung setiap peristiwa, kita kemudian bisa bertumbuh dan mengalami hidup sepenuhnya. Dan setiap peristiwa menjadi mujizat karena di situ hadir Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan ini secara bijaksana. Maka saudara-saudari terkasih, perlu setiap saat kita menengok ke dalam dan kemudian menemukan mujizat, sebuah kesadaran akan diri yang begitu dicintai Tuhan dan setiap saat dikaruniai kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur. Karena itu sungguh benar, sungguh layak dan menyelamatkan. Sungguh pantas bahwa kita setiap saat dimanapun juga bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap peristiwa adalah anugerah yang menakjubkan. Bahwa kita boleh mengalaminya, hidup sepenuhnya, sadar sepenuhnya. Dan menyaksikan bagaimana Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana dan sangat menakjubkan. Semuanya terbuka, tanpa harus kita bayar, tanpa harus kita usahakan. Justru kesadaran membantu kita untuk mengizinkan apa saja terjadi. Dan kita mengalaminya dengan mata kesadaran yang penuh terbuka untuk bisa menyaksikan keajaiban yang terkandung di setiap peristiwa. Bukan peristiwa yang biasa-biasa, seolah-olah kita pernah mengalaminya dan mengertinya. Tidak ada peristiwa kehidupan ini yang bisa kita pahami. Karena kalau kita memahaminya berarti yang mengalami peristiwa itu adalah pikiran saya tentang saya. Bukan saya mengalaminya secara langsung. Dan di situ kita kehilangan apa yang menakjubkan. Seperti kalau kita memandang keindahan matahari terbenam, semburat warna jingga menyentuh awan-awan yang menakjubkan itu. Kita mengalaminya secara langsung dan kita kemudian terpukau. Wow, itu artinya pengalaman langsung. Tetapi ketika kita memikirkannya, oh itu berarti gelombang cahaya. Kalau kuning gelombang cahaya itu kecepatan dan ukurannya sekian. Nah, itu malah tidak melihat keindahan karena tidak mengalami langsung, tetapi berpikir tentang sebuah peristiwa. Seperti bertemu seseorang yang kita kenal dan kemudian kita menilai dan menghakiminya. Oh dia pasti begini, saya sudah tahu. Lalu tidak bertemu dengan orang itu, tetapi bertemu dengan konsep saya tentang orang itu. Dan kita kehilangan keajaiban dari setiap pribadi dan setiap momen. Maka sebenarnya saudara-saudari terkasih,
Apakah kita mengalami kehidupan ini secara menakjubkan atau tidak? Ya kita sendiri yang mengalaminya. Kita sendiri yang menyadarinya. Kita sendiri yang terbuka dan memahaminya. Kalau kita tidak terus-menerus melatih kesadaran kita bisa kehilangan waktu dan tidak bisa mengalami anugerah Tuhan yang setiap saat terjadi di dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita menyelenggarakan momen dari momen, karena setiap peristiwa tidak tergantung kepada kita, tetapi kepada kebijaksanaan ilahi. Dan kalau kita boleh mengalaminya, itu adalah anugerah besar. Dan sudah sepantasnya kita bersyukur dari saat ke saat, setiap saat. Dan kemudian seluruh hidup kita adalah pengalaman yang menakjubkan, karena kita mengalaminya dengan sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Dan setiap pribadi, setiap ciptaan, setiap peristiwa adalah menakjubkan. Karena itu bagi orang yang percaya, segala sesuatu adalah mujizat. Namun bagi orang yang tidak percaya, mujizat itu tidak ada. Itu Albert Einstein yang mengatakannya. Karena Albert Einstein mengalami betapa besar kasih Tuhan yang nyata dari setiap peristiwa, dari saat ke saat. Bahwa kita boleh mengalaminya, itu adalah anugerah yang menakjubkan, yang patut kita syukuri. Maka saudara-saudari terkasih, Anda itu menakjubkan. Karena itu jangan terbelenggu, hanyut dalam peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak mampu melihat keajaiban, kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita diberi kesempatan untuk mengalami setiap keajaiban dari setiap peristiwa yang kita jalani dari momen ke momen. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are amazing, you are loved. Tuhan memberkati.